Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur karena Tuhan memberikan kita nafas hidup yang baru. Dan pada kesempatan yang indah ini kita pun juga akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus agar kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan begitu baik di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu perenungan yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul Jangan Menghakimi. Terambil dari Lukas 6 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada perbedaan yang signifikan antara menghakimi dan menyingkapkan kondisi. Tuhan melihat hati orang dan Tuhan dapat mengetahui motivasi mereka. Hanya Tuhan yang dapat dengan tepat menghakimi mereka yang pantas menerima hukuman. Masalahnya kita adalah orang yang suka duduk di dalam pengadilan dan kita duduk di kursi hakim dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang kita anggap berdosa. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak menghakimi atau menghukum orang lain. Karena kita tidak bisa menghakimi dan sekaligus menolong orang untuk beroleh penebusan. Sangat sukar mendoakan seseorang dengan tulus sementara kita menghakimi mereka. Alkitab memperingatkan kita bahwa Tuhan akan memberi anugerah atau perlakuan yang sama dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menghakimi orang dengan sembarangan. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menyingkapkan kondisi seseorang. Yesus mengatakan kita akan tahu kondisi rohani seseorang itu dari buah yang dihasilkan dalam hidupnya di Matius 7 ayat 16. Yesus juga mengatakan anggur tidak akan dihasilkan dari semak duri. Jika hidup seseorang menghasilkan duri, kita dapat melihat bahwa orang itu bukanlah tanaman anggur. Apakah dengan mengatakan seperti itu kita sedang menghakimi? Tidak, saudara, kita sedang mengungkapkan kondisi sebenarnya. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak bergaul dengan pencemooh dan orang bebal. Kecuali kita mampu mengenali pencemooh dan orang bebal, kita tidak dapat menaati firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita diperintahkan untuk memperhatikan kehidupan kita terlebih dahulu dan juga kehidupan lingkungan sekitar kita sehingga kita tidak terjatuh ke dalam dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sambil juga menolong mereka untuk mengenal Kristus dan lepas dari kehidupan dosa mereka. Namun pertanyaannya, apakah sama sekali kita tidak boleh menghakimi orang lain? Tentu jawabannya bukan seperti itu ya saudara. Kalau tidak boleh menghakimi sama sekali, artinya tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada polisi dan sebagainya. Tentu bukan itu yang Alkitab katakan. Tetapi Alkitab mau mengatakan bahwa ketika kita mau menghakimi, janganlah kita menghakimi juga
seperti orang yang tidak adil. Misalnya contoh, kita mengajarkan jangan mencuri, tetapi diam-diam kita korupsi. Kita mengajarkan kasihilah sesamamu manusia kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita mungkin sedang membunuh karakter orang lain dengan memberitakan gosip yang tidak benar tentang orang itu di belakangnya. Dengan juga caranya apa? Dengan memarahi karyawan kita dengan semena-mena. Mungkin kita lagi stres dengan keluarga kita, pekerjaan kita. Lalu kita melihat, oh ada karyawan kita yang bisa kita marahi. Lalu kita lampiaskan semua kekesalan kita kepadanya. Ataupun ketika anak kita berbuat salah, kita tidak mendisiplinkannya, tapi kita malah menghajarnya habis-habisan. Nah, itu adalah satu tindakan yang keliru. Maka Tuhan mengatakan di Matius 23 ayat yang keempat. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan ajarkan supaya kita tidak menjadi sama seperti orang Farisi yang menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya, yaitu orang-orang Farisi itu tidak melakukannya. Namun orang-orang Farisi itu juga menghakimi orang ketika mereka itu berbuat salah, padahal mereka tidak melakukannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 23 ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, maka dari itu saudara, ketika kita ingin menuntut orang lain, kita ingin menghakimi orang lain, kita harus pertama-tama yang kita lakukan adalah cek dulu apakah kita sudah sebersih itu. Maksudnya kalau kita seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mengajarkan jangan mencuri, apakah kita masih diam-diam mencuri? Ataupun ketika kita berkata kita mengasihi sesama manusia, lalu kita menuntut orang lain, menghakimi orang lain supaya mengasihi sesama manusia, padahal hati kita itu, diri kita itu, perbuatan kita itu sehari-hari tidak mengasihi orang lain. Nah, itu adalah satu kontra yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini. Jangan menghakimi dengan tidak adil. Pertama-tama yang harus kita hakimi, yang harus kita tuntut adalah diri kita terlebih dahulu. Jangan menunjuk orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi tuntutlah diri kita terlebih dahulu untuk melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, ayat Lukas 6 ayat 37 ini mengingatkan kita agar kita tidak menghakimi orang lain dengan takaran yang tidak tepat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang rapuh, yang terkadang suka jatuh ke dalam dosa untuk menghakimi sesama kami dengan tidak benar. Tuhan, tolong kami, ampunilah kami, supaya kami sama-sama menuntut diri kami terlebih dahulu untuk hidup bersih, kudus di hadapan Tuhan sebelum kami menuntut atau menghakimi orang lain. Tuhan yang tolong kami supaya ketika kami pun menegur orang lain bukan dengan motivasi ingin menjatuhkan orang, tetapi dengan motivasi agar orang itu boleh kembali ke jalan yang benar. Tuhan tolong kami, luruskan selalu hati kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.